Dia membawa daun kelor terus batangnya mau dipukul dan makhluk tersebut langsung naik lagi. Naik lagi. Iya. Sebelum saya memegang itu pakai benda keris tersebut, saya disuruh lepas baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gianunga di channel Anti The Myth. Salam sehat, semangat untuk kita semuanya, dan semoga kita selalu dalam keadaan berbahagia. Jangan lupa subscribe, karena dengan dukungan kalian pastinya kita akan mampu untuk terus membuat konten-konten yang menarik dan menghibur. Like dan share juga videonya jika kalian memang suka. Pada kesempatan kali ini saya ditemani seorang narasumber yang akan menceritakan kisah yang menarik, kisah yang seram dong. Namun sebelum ceritanya dimulai, mari kita nikmati kopi dulu. Ngopi dulu. Yang suka merokok silakan diisi rokoknya. Mas Acong, Kang Acong. Iya. Kang Acong ya. Iya, betul. Kang Acong, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Terima sama-sama. kasih sudah bersedia mengisi acara di channel kami. Jadi di sini Kang Acung akan menceritakan pengalaman horornya. Betul. Pengalaman sejak kapan Kak itu? Sejak saya masih bujangan, sejak saya masih mengaji dulu pesantren. Di pesantren. Di pesantren, tapi saya bukan pesantren, tapi di majelis. Oh, di majelis. Ya, Jadi majelis taklim. Saya sekaligus belajar mengaji, belajar kitab dan sebagainya. jadi itu yang disebut-sebut santri kalong ya. Santri kalong, yang betul. TP ya. Iya, Iya, iya. santri kalong. Kalau malam ngaji, kalau siang tidur. Bener ya? Tapi sekolah. Iya. Lantas pengalaman apa yang Kang Acong alami pada saat itu? Pada saat itu seorang kiai saya atau guru saya, istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Nah, sekitar 1 minggu itu kan kata orang Jawa sopot udel, kalau kata bahasa aslinya itu puput puser. Puser ya. Iya. Iya, iya. Puput puser. Jadi tali pusarnya itu lepas dari badan. Ya. Pas begitu lepas sore, nah sekitar selesai mengaji itu sekitar jam 10, kita lagi santai-santai bareng ngobrol sama teman-teman santri-santri, santriwan dan santriwati, dan tidak disangka-sangka ada seekor angsa terbang. Angsa. Nah, seekor angsa terbang tuh gede. Sepengetahuan orang-orang santri-santri di situ itu seekor angsa. Tapi sepengetahuan di luar lingkungan santri melihat itu cahaya terbang. Cahaya terbang berwarna kuning. Berat. Dia terbang dengan cepat dan berhenti pas di depan rumah seorang kiai saya. Depan musola. Berhenti di pohon jambu. Para santri itu, santriwan santriwati itu melihatnya itu seekor angsa. Seekor angsa. Kalau warga melihatnya itu cahaya. Iya, cahaya terbang. Jadi kesimpulan cahaya tersebut dan angsa tersebut, kalau kata orang kampung itu namanya teluh. Ya, itu namanya teluh. Teluh itu sebangsa apa? Sebangsa makhluk pesugihan. Oh, makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian. Jadi dia mengintai atau mencari seorang bayi yang baru lahir. Untuk mungkin ya, saya juga tidak tahu, kurang begitu paham karena waktu itu saya juga masih polos. Mungkin dia akan menghisap darahnya sampai mungkin anak tersebut akan meninggal. Pas kebetulan ketahuan makhluk tersebut
ketahuan sama santri dan ketahuan sama warga, sampai akhirnya di situ kita dihalangi oleh santri. Semua santri membaca sholawat, dan setelah sedang membaca sholawat semua, saya dipanggil sama kiainya. Nah, Acung sini ya, pakai konten apa, atau kalau bahasa Jawa itu halusnya konten apa pakai, karena berbicara dengan seorang guru ya. Kalau bahasa Indonesia, ada apa Pak Ustadz, ada apa Pak Kiai, memanggil saya, ini kamu tolong pegangin, jagain di sini, dan saya akan mengambil barang benda. Berbentuk apa Pak Kiai bendanya? Jadi sebelum ambil benda kita ngopi dulu. Ngerokok boleh sambil ngerokok? Silakan. Ya, kebetulan saya no smoking sementara. Tapi nggak apa-apa kan ini sambil Oh, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut. Pak Kiai itu masuk ngambil benda pusaka berbentuk keris. Nah, itu namanya keris apa itu? saya juga kurang begitu paham namanya keris apanya, cuman kurang lebih panjang setengah meter. Itu lingkaran itunya, lekuknya itu banyak, saya juga kurang tahu. Nah, di situ sebelum saya memegang itu benda keris tersebut, saya disuruh lepas baju, lepas celana. Kata saya, pakai, saya malu, saya mohon. Jadi apalah daya untuk membantu seorang kiai, saya ikhlas. Itu maksudnya disuruh lepas baju, lepas celana itu buat apa itu? Tujuannya buat melihat orang tersebut, makhluk tersebut. Oh, jadi kalau mau melihat makhluk jadi-jadian itu harus telanjang. Iya. Tapi nggak telanjang bulat kan? Telanjang bulat itu. Telanjang bulat. Nggak pakai dalaman pun? Tidak ada. Di situ sebenarnya saya malu, cuman saya berdua. Kebetulan ada teman saya nyari yang lahirnya hari Rabu. Pas itu ada 2 orang. Saya dipanggil karena pakaiannya tak tahu saya hari Rabu. Lahirnya hari Rabu. Saya juga hari Rabu. Oh, berarti gimana kan? Maksudnya ada apa dengan hari Rabu itu? Ya, saya juga kurang begitu mengerti, belum tahu. Cuman begitu keluar manggil saya, tadinya sih awalnya yang lahirnya hari Rabu siapa aja, saya acungkan tangan dong. Tapi itu posisinya di dalam apa di luar apa di belakang? Di luar sepertinya. Di luar rumah. Tapi itu para santriwati itu ada di mana itu posisinya? Ada di dalam. Oh, di dalam. Di majelis. Dia ada di majelis. Para santri ada di majelis, terus sambil menungguin anaknya Pak Kiai. Oh, jadi takutnya ada lagi di belakang, takutnya. Jadi karena di situ ada Mas Acong sama temennya ya, Kang Acong sama temennya ya. Iya, betul. Telanjang bulat. Iya. Jadi berarti itu semuanya sudah dikondisikan ya supaya tidak. Paling warga doang yang masyarakat lingkungan sekitar yang tua-tua. Oh, yang cowok ya. Cowok, iya. Di situ saya akhirnya terpaksa untuk mengikuti kata-kata Pak Kiai, dan akhirnya saya turutin, dan baru dikasih benda pusaka tersebut yang keris, baru dipegang. Saya minta tolong tunjukin, suruh turun gitu, pegangin, ikutin arah gerak keris tersebut. Jadi ya mungkin capek, jadi keris tersebut saya pegang, saya pegang contoh korek, ini keris ini goyang, bukan digoyangin, bukan. Jadi saya itu kayak berat, seperti mengangkat batu lah. Iya. Berat, harus diikutin, turunnya turun, naik, geser kanan, geser kiri, sampai makhluk tersebut wujud orang. Dan orang tersebut saya paham. Tapi itu rahasia ya. Iya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan orang tersebut. Saya paham dari mana juga tidak disebutkannya. Iya. Nah,
Dia memakai sarung warna merah, disampirkan ke sini, dikalungkan, sarungnya dikalungkan. Nah, begitu sudah mau turun, itu keris terasa berat banget. Nah, sekitar kurang lebih jarak 1 meter lah. Nah, ada warga membawa daun kelor, daun kelor yang ada batangnya. Dia lari saking pengen kena tuh makhluk. Jadi warga juga melihat. Jadi ya mungkin itu yang melihat, yang kasar ngomong, yang punya batin ya. Iya. Dia membawa daun kelor terus batangnya mau dipukul, dan makhluk tersebut langsung naik lagi. Iya, naik ke atas dengan cepat, terbang gitu ya. Kalau mungkin kasat mata mungkin dia terbang. Tapi sepengetahuan saya itu merayap, merambat dengan gerak cepat. Itu naiknya di atasnya, itu di atas pohon apa? Di pohon. Masih di pohon jambu. Pohon jambu itu. Iya. Nah, masih di pohon jambu. Itu letak posisi pohon jambunya di mana itu? Pas depan rumah, depan musola. Iya. Jadi ini rumah menghadap ke selatan. Nah, ini musola. Nah, di sini pohon jambu. Jadi ini musola, ini pohon jambu, ini rumah. Ini pohon jambu ya. Iya. Ini rumah di sini. Rumah, betul. Nah, posisi saya di depan rumah di sini. Nah, untuk santri-santri ada di majelis. Di sini ada majelis, samping musola, sebelah utara musola. Jadi majelis itu agak masuk ke dalam ya. Iya. Posisinya. Iya, majelis tersebut agak masuk ke dalam, ketutup dengan tempat wudhu. Ya. Iya. Nah, dari situ sampai makhluk tersebut naik lagi, Kang. Ini saya manggilnya Kang atau Mas. Mau Mas boleh, mau Gian saja boleh. Biar kita ada kode etisnya ya, kita manggil Kang aja. Jadi makhluk tersebut itu naik, Kang. Naik lagi ke atas, dan dengan cepatnya benda tersebut langsung naik, saya tidak digerakkan dengan saya sendiri. Keris tersebut naik sampai saya minta tolong gantian. Takutnya gimana ya, takut diomelin. Pokoknya sampai saya badan berkeringat kayak orang mandi. Basah, keringat terus. Saya sambil Allahu Akbar. Itu rasanya itu gimana? Takut apa gimana itu? Rasa takut pasti ada, karena kita waktu itu masih kanak-kanakan lah, sekitar umur 13 tahun. Mau SMP kelas 1-an, 13 tahun. Mau menginjak SMP itu saya bukan 13 tahun, 12 tahun, saya kelas 6 MI atau SD. Nah, itu terus bagaimana itu? Maksudnya makhluk jadi-jadian tersebut berhasil ditangkap atau gimana? Kalau tidak ada orang yang membawa daun kelor dengan batangnya, mungkin makhluk tersebut akan kena. Berhubung ada orang yang membawa daun kelor, dia naik lagi, dan mungkin kalau kata orang, kalau pesugihan itu kan dia ada lilinnya atau ada lampunya atau ada damar lah, atau orang Jawa damar ya. Mungkin apinya goyang, dan ada yang nungguin langsung dimatiin mungkin. Jadi makhluk tersebut hilang. Jadi itu tuh bukan hanya yang pernah saya dengar, itu pesugihan yang pakai lilin itu babi ngepet. Itu jadi semua pesugihan kayak gitu? Ya kurang tahu saya mah itu, Kang. Itu sih mungkin, cuman apa namanya, ini setelah hilangnya makhluk tersebut, ini terus jadi ringan, tidak ada beban. Setelah ringan, Pak Ustadznya, kiainya keluar, udah Cong, udah hilang, udah nggak ada. Itu saya kurang lebih ada setengah jam kurang lebih gitu.
Nah, setengah jam saya langsung lemes. Lemes ya. Iya. Di situ. Kayak tenaga itu kayak dikuras, bener-bener kayak dikuras. Tenaga kayak dikuras, tidur pun tidak nyenyak. Was-was, Was-was. rasa was-was pasti ada saya. Masih kepikiran Masih yang kepikiran, tadi ya? takutnya karena dia melihat saya melihat dia, Ketahuan takut, sosoknya ya? iya, takutnya saya diancam, Iya. ya, disamperin ke rumah, atau misalkan saya sedang sendiri, disamperin sama orang tersebut. Nah, karena saya masih anak-anak, saya takut, masih was-was. Sehari 2 hari, akhirnya saya cerita sama kayaknya, Pak, saya hatinya masih was-was, saya masih takut. Takut kenapa? Gara-gara kemarin masih was-was, Pak. Nggak bisa tidur nyenyak. Tidur bangun, tidur sekejap bangun lagi, melek lagi, merem, melek lagi, merem, melek. Sekitar 3 harian, sampai akhirnya saya dikasih namanya zikir atau wiridan, dibaca, nih kamu baca zikir ini atau salawat ini setelah sholat fardu maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh, syukur-syukur setiap kali setelah sholat fardu. Tapi ya, intinya sih setelah maghrib dan subuh itu. Ya. Tapi setelah itu berarti sudah normal kembali. Sudah normal kembali setelah saya menjalankan zikir tersebut. Hati agak tenang dan akhirnya sampai tenang, sampai bisa tidur nyenyak. Nah, di situ apakah teror makhluk jadi-jadian tersebut itu sudah hilang atau masih ada? Kalau makhluk tersebut sih mungkin berkeliaran di desa lain. Nah, tapi kalau untuk sekarang beliau sudah almarhum. Sudah tidak ada. Enggak, maksudnya itu pada saat itu. Apakah karena sudah ketahuan sosok tersebut sudah tidak pernah kembali lagi ya, atau makhluk tersebut tidak kembali lagi karena mungkin sudah ketahuan dan sudah banyak masa yang mau menggeroyok. Oh, jadi masyarakat pun tahu dia mau turun itu gara-garanya ada yang bawa kelor, jadi ketahuan dan warga tersebut sampai mana. Oh, gitu. Jadi di situ bukan hanya Kang Acong dan teman Kang Acong yang melihat sosok tersebut ya dengan wujud aslinya ya. Iya. Tapi masyarakat juga pada tahu setelah ya itu tadi ya, mungkin ya kembali lagi sama yang di atas lah. Tapi ini Kang Acong, iya, ini kita perlu digarisbawahi nih, kita perlu menjelaskan tentang istilahnya kayak semacam ritual tadi ya, iya. Kita itu telanjang, sekiranya biar tidak ada kesalahpahaman bagi para penonton gitu kan. Jadi kiranya monggo silakan dijelaskan, karena Kang Acong seorang santri barangkali mungkin bisa menjelaskan dengan perbedaan-perbedaan yang seperti itu, ritual ataupun dan semacamnya. Jadi untuk melihat persyaratan untuk melihat makhluk tersebut, karena mungkin saya badan kotor atau kurang bersih. Iya. Jadi saya sebelum itu ya sebenarnya saya suruh wudhu dulu, setelah wudhu terus belum pegangin dan tidak memakai pakaian. Oh, jadi kalau katakanlah kita nih masyarakat yang awam gitu kan. Jadi kalau pengen bisa melihat sosok tersebut dengan wujud aslinya tuh berarti kita itu harus lepas baju ya. Betul. Karena kita itu orang awam gitu ya istilahnya. Berbeda dengan seorang kiai ataupun yang memang memiliki ilmu hikmah yang tanpa mungkin mata batinnya sudah pekat, maksudnya sudah tajam,
Kalau saya kan maksudnya belum belajar seperti itu. Oh iya, jadi kalau yang sudah memiliki mata batin Mas ya, Betul. jadi tanpa harus lepas baju Betul. pakaiannya. Iya. Oke. Mungkin seorang anak kecil juga akan bisa melihat kalau eh, di saat dia setelah mandi sore atau pagi itu dia bisa melihat sosok makhluk halus. Tidak, karena anak kecil tersebut tidak memakai baju. Tidak memakai baju, terus Iya. juga anak kecil itu masih polos, masih bersih ya. Iya, betul. Hatinya juga masih Mm-mm. bersih lah, Iya. gitu ya. Belum ada asupan masuk kotoran-kotoran dari Iya. pikiran-pikiran yang tidak ada, tidak lah. Jadi kesimpulannya kita harus waspada dimanapun kita berada, karena masih banyak, sampai sekarang pun masih banyak, sampai saya sudah berkeluarga, di tempat saya juga masih ada. Di zaman yang sudah modern ini Masih ada. Iya. Kang Acong, Iya. terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya. Siap. Dan bagi sahabat semuanya, silakan diambil yang positifnya dan buang yang memang tidak perlu diambil. Betul. Jangan lupa dukung terus channel kami, subscribe, like, dan share juga jika kalian memang merasa terhibur. Karena dengan dukungan kalian, pastinya kami bisa berkembang dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat video-video yang menarik dan seram dong. Jangan merasa, jangan gelisah, apalagi sampai berkeringat basah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.